السلام عليكم. आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त। चलो चलो भाई, चलो भाई, तैयारी करें, चलो। Zinatul Karim Musyawarah dan Haji Maulana Sa'ad Wabarakatuh. Istimaiyat yaitu menyambungnya seluruh negeri dengan markas makom atau markas pusat. Istimaiyat adalah berkumpul di tempat yang lama. Meskipun mereka mendapat tempat yang lebih bagus, lebih luas, akan tetapi istimaiyat dan kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di tempat lama. Kesan atau efek itu tidak ada di tempat yang baru. Sampai hari ini kami melihat bahwa dari abad pertama sampai hari ini kami dapati bahwa ada masjid yang lebih luas dari markas pusat. Tempatnya lebih nyaman dan bilangan pekerja dakwahnya lebih banyak. Akan tetapi selalu di dalam Al-Quran dan hadis umat diperintahkan untuk kembali ke tempat yang lama. Untuk menunjukkan istimaiyat dan kekuatannya, orang awam dan seluruh umat harus menghubungkan diri dengan tempat yang menjadi pusat di daerahnya dan provinsinya, dan semua takazah hendaknya dipikirkan secara istimai dengan berkumpul di markas pusat. Apabila di majlis baginda Rasulullah SAW disampaikan Al-Ghazali suatu daerah, maka Rasulullah SAW mengajukan orang besarnya dan orang lamanya untuk menyampaikan Al-Ghazalinya. Oleh karena itu seluruh negeri hendaknya menghubungkan diri secara ismaiyat dengan markas pusat. Masjidul Qudsi ala taqwa min awaliyum ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih hak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Prinsipnya adalah seperti itu. Saya sudah sampaikan bahwa menyambungnya seluruh negeri dengan markas pusat adalah ismaiyat yang sebenarnya. Di Madinah ada satu kabilah Bani Aslam. Ketika mereka masuk Islam dan tinggal di kota Madinah, mereka sakit. Maka Rasulullah SAW bersabda, Bani Aslam, tinggallah di kampung kalian. Nanti kalau kalian telah sehat, kalian datang lagi. Maka Bani Aslam berkata, ya Rasulullah, kami tidak ingin murtad. Setelah kami hijrah ke Madinah, kami tidak ingin murtad. Di zaman itu, tinggal di tempat yang menjadi pusat dakwah adalah Islam, dan meninggalkan tempat pusat dakwah dipahami sahabat radhiyallahu anhum ajmain sebagai kemurtadan. Beliau bersabda, wahai Bani Aslam, ini bukan kemurtadan dan bukan mundur ke belakang. Bahkan kalian adalah orang kampung kami dan kami orang kota kalian. Bila kalian mengundang kami akan datang, dan bila kami mengundang kalian, maka kalian datang kepada kami. Rasulullah SAW telah menyatukan atau menghubungkan orang kota dan orang desa dengan markas pusat dengan cara beliau SAW menekankan bahwa bila kami panggil kalian maka kalian akan datang. Rasulullah SAW tidak bersabda, berusahalah kalian di kampung kalian dan buatlah suasana di sana. Akan tetapi kebiasaan baginda Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah bagaimana setiap daerah selalu rujuk kepada markas pusat. Membagi wilayah masing-masing atau menetap di daerahnya sendiri-sendiri itu tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Berkumpulnya semua ahbab di markas pusat adalah ismaiyat yang sebenarnya. Dan membagi wilayah itu bukan mizan Islam. Ini halakoh saya dan itu halakoh kamu. Ini wilayah saya dan itu wilayah kamu. Ini bukan mizan Islam. Pembagian halakoh di dalam tabligh dan dakwah adalah untuk meningkatkan kerja. Pembagian halakoh ini bukan untuk membagi fikir. Apabila amalan terbagi fikirnya di halakoh-halakoh, maka kekuatannya akan terbagi-bagi dan akan habis. Dalam kisah perang Khandaq, saat menggali parit ada satu batu besar, maka semua sahabat yang sedang menggali parit berkumpul dan menghadap baginda Rasulullah SAW bahwa ada satu batu yang besar yang tidak bisa dipecahkan. Kami datang kepada engkau membawa takazah ini. Di dalam sirah Nabawi, kami tidak mendapati di mana-mana kisah bahwa orang-orang wilayah hanya memperhatikan takazah daerahnya, jangan memperhatikan wilayah lainnya.
Ulangi, di dalam Sirah Nabawi kami tidak mendapati di mana-mana kisah bahwa orang-orang budaya hanya memperhatikan takaza daerahnya, jangan memperhatikan wilayah lainnya. Setiap kawasan melihat kawasannya sendiri-sendiri. Bahkan kami dapati di setiap tempat di dalam Sirah Nabawi bahwa bila terjadi suatu masalah, maka semuanya bersama-sama memikirkannya. Sentralitas Madinah Munawwarah tetap ada selama semua negara menyelesaikan masalah mereka dari Madinah dan tuju ke Madinah Munawwarah. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak membiarkan orang berlama-lama di negara-negara lain. Jangan sampai orang-orang negara itu berkata bahwa di tempat kita ada sahabat awalun fulan. Kita selesaikan masalah kita dengan bertanya kepadanya. Orang-orang lama dikumpulkan di Madinah supaya setiap daerah dalam menyelesaikan masalahnya rujuk ke Madinah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa membagi-bagi wilayah kerja bukan mizan Islam. Bahkan dari sebagian peristiwa kami kira bahwa itu adalah mizan kufur. Sebab tentang orang-orang Islam ada riwayat yang mengatakan bahwa muslimin di seluruh dunia seperti satu badan. Bila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh badan akan terpengaruh. Oleh karena itu, dari sebagian peristiwa kami kira bahwa terbaginya wilayah atau membagi-bagi wilayah, ini halakoh kamu dan ini halakoh saya, ini kota punya kamu dan ini desa punyaku. Saya telah melihatnya dengan seksama di dalam Sirah Nabawi. Itu adalah mizaj kufur, bukan mizaj orang Islam. Amr bin Tufail adalah seorang musyrik. Dia telah mengajukan tuntutan kepada baginda Rasulullah SAW, sertakan aku dalam nubuwah atau jadikan aku sebagai nabi setelahmu atau tetapkan aku sebagai khalifah sepeninggalmu. Rasulullah SAW bersabda bahwa itu pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki Allah beri dia kenabian, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dijadikan nabi, ini bukan pekerjaanku untuk menjadikan kamu nabi atau khalifah setelah aku. Lalu Amr bin Tufail berkata, jika kamu tidak mengabulkan permintaan itu, maka tuntutanku kedua adalah engkau bagi wilayah. Ini wilayah pedesaan kamu ambil dan perkotaan saya ambil. Saya akan berusaha di wilayah perkotaan saya dan Anda bekerja di wilayah pedesaan Anda. Anda jangan masuk ke wilayah saya dan saya tidak akan masuk ke wilayah Anda. Di dalam sirah saya dapat bahwa tuntutan seperti ini adalah tuntutan Amr bin Tufail. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, ini juga tidak bisa bahwa kamu bekerja di wilayahmu dan kami bekerja di wilayah kami. Rasulullah SAW bersabda bahwa itu juga tidak akan terjadi. Maka Amr bin Tufail berkata, bila demikian maka saya akan melawanmu dengan ribuan pasukan berkuda. Rasulullah SAW bersabda, baik silakan. Setelah mengatakan seperti itu, Amr bin Tufail bangun dan kembali ke kabilahnya. Di dalam kota Madinah ada rumah seorang wanita Ansor. Dia mampir di situ untuk istirahat. Begitu dia berbaring, keluar kelenjar bisu di lehernya sebesar kelenjar yang biasa mengenai anak onta. Maka dia naik kudanya dan menaikinya serta berkata, tidak pantas seorang kepala kabilah mati di rumah seorang wanita. Lalu dia mati di atas kudanya dalam perjalanan itu. Ini adalah balasan baginya karena dia telah mengajukan dua tuntutan kepada baginda Rasulullah SAW. Apakah dia dijadikan sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW atau wilayah dibagi? Maka saya ingin menyampaikan bahwa membagi wilayah kerja bukan mizan Islam. Di masa Maulana Yusuf rahmatullah alaih, ada satu orang yang datang menghadap beliau dengan membawa karbu zari daerahnya. Maka sebelum Maulana Yusuf rahmatullah alaih membuka amplop kertas dan surat karbu zari itu, beliau bertanya, apakah kamu sudah mengajukan karbu zari daerah kamu ini ke penanggung jawab markas pusat daerah kamu? Kamu bawa karbu zari ini kepada markas pusat daerah kamu dan bila kalian nanti bersama-sama datang ke Lilmuddin, baru kamu mendengarkan karbu zari. Sebab amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal istimai yang dikerjakan secara istimai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal istimai yang dikerjakan secara infiradi. Oleh karena itu, satu usul atau prinsip bagi seluruh dunia bahwa setiap masjid menyambung dengan markas daerah dan markas daerah menyambung dengan markas provinsi dan markas provinsi menyambung dengan markas nasional dan tetap markas nasional suatu negara langsung menyambung dengan markas Lilmuddin, tetap ini untuk seluruh alam. Ini adalah perintah Al-Quran. Bila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka bawalah perkara itu ke markas pusat secara istimai. Kemampunya, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah
Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya adalah apabila satu wilayah membawa sendiri masalahnya dan wilayah lainnya membawa sendiri masalahnya, maka itu akan menyebabkan ikhtilaf. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita diperintahkan agar membawa setiap masalah ke markas pusat secara istimai. Bagi seluruh dunia untuk menyambung dengan Nizamuddin ada satu usul atau kaidah saja, yaitu setiap negara datang dan rujuk Nizamuddin secara istimai. Masya Allah, di seluruh wilayah negeri tuan-tuan, dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama dan usaha agama disambung dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nikmat itu kepada kalian, di mana dari atas sampai bawah semua lapisan masyarakat berdiri mengikram dan menyambut usaha ini. Maka tuan-tuan semua di ahli surah maksudnya pada waktu ini hendaknya berpikir sepenuhnya dalam memikirkan setiap masalah secara istimai, dan setiap masalah dipikirkan di masjid markas pusat. Di tempat tuan-tuan ada satu markas pusat, yaitu Jakarta. Menjadi takaza markas pusat, membawa setiap masalah dan takaza bagian pelosok negeri manapun ke dalam musyawarah secara istimai. Dan masalah itu pun bisa ditunda, dimundurkan sampai waktu musyawarah istimai. Bila ada istimai di suatu negeri atau ada suatu takaza, bila semua orang-orang lama negeri itu tidak berkumpul untuk memikirkannya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bersama takaza tersebut. Tuan-tuan hendaknya memikirkan agar Karguzari, pertanyaan-pertanyaan dan takaza tuan-tuan dibawa ke Nizamuddin melalui markas pusat dengan musyawarah bersama teman-teman secara istimai. Semua teman-teman syuro hendaknya diberitahu tentang semua permasalahan. Menyembunyikan perkara-perkara yang dimusyawarahkan adalah pengkhianatan. Dan bermusyawarah hanya dengan orang-orang yang satu pikir dengan kita tidak akan membentuk umat. Dan bermusyawarah hanya dengan orang-orang yang satu pikir dengan kita tidak akan membentuk umat. Sebelum musyawarah, teman-teman syuro hendaknya ditawajukan dan diundang. Ini adalah tanggung jawab penanggung jawab markas pusat. Meskipun sebagian ahli syuro tinggal di tempat yang jauh, hendaknya diberitahu dan dijelaskan perkara yang akan dimusyawarahkan. Apabila ada syuro yang tidak bisa hadir karena takaza pribadi, maka hendaknya perkara-perkara yang kalian musyawarahkan di Jakarta diberitahukan kepadanya. Untuk memberitahukan hasil musyawarah kepada ahli syuro yang berhalangan hadir, tidak menggunakan alat atau surat, akan tetapi utus 2 atau 3 orang yang ditaskil dengan musyawarah, dan sampaikan kepadanya bahwa hari ini Anda tidak hadir dalam musyawarah karena suatu alasan, dan dalam musyawarah telah diputuskan seperti ini dan itu. Sebab teman-teman terputus dari musyawarah, yaitu terkadang sudah berlalu beberapa waktu dan teman-teman tidak diberitahu perkara-perkara yang dimusyawarahkan, sehingga semangatnya menurun, dan terkadang sebagian teman tertinggal di belakang dari usaha karena perkara-perkara yang dimusyawarahkan disembunyikan darinya, atau penyampaian hasil musyawarah kepada mereka tidak diperhatikan. Terjemahan